Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menganalisis terkait isu dari PT Antam. Yang akan kita analisis adalah berdasarkan USG dan Fishbone-nya. Boleh di next. Lalu selanjutnya untuk profil PT Aneka Tambang sendiri akan dijelaskan oleh Fahrizal. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PT Aneka Tambang. PT Aneka Tambang Terbuka atau Antam bergerak di sektor eksplorasi penambangan, pengolahan, serta pemasaran sumber daya mineral. Antam merupakan bagian dari holding industri pertambangan Mine ID atau Mining Industri Indonesia yang juga menaungi perusahaan tambang BUMN lainnya seperti PT Freeport Indonesia, PT Bukit Asam, PT Timah, dan PT Inalum. Didirikan pada tanggal 5 Juli 1968, kantor pusatnya berada di Jakarta. Status perusahaan adalah perusahaan terbuka atau TBK dengan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI. Pemegang saham mayoritas adalah pemerintah Indonesia melalui MIN atau Mining Industry Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, boleh di next. Nah, selanjutnya ada pengertian dari USG. Nah, untuk USG sendiri merupakan urgensi, seriousness, dan growth, yaitu metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi suatu masalah atau isu di perusahaan berdasarkan tiga faktor utama, yaitu urgensi. Urgensi adalah seberapa mendesak masalah tersebut harus ditangani. Yang kedua ada seriousness, yaitu keseriusan, yaitu seberapa besar dampak terhadap organisasi atau situasi yang dianalisis. Lalu selanjutnya ada growth, yaitu pertumbuhan, adalah seberapa besar masalah ini dapat berkembang jika tidak segera ditangani. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada isu pertama, silakan dijelaskan. Oke, baik. Di sini ada isu pertama dari PT Antam, yaitu dugaan korupsi dalam tata kelola emas. Nah, kasus dugaan korupsi di PT Antam terkait dengan produksi dan peredaran emas ilegal berlogo Antam tanpa izin resmi, yang berlangsung antara 2010 hingga 2022. Sekitar 109 ton emas dengan cap Antam didistribusikan secara ilegal, menyebabkan kerugian negara sekitar 3,31 triliun rupiah. 6 mantan pejabat PT Antam dan 7 pihak swasta diduga terlibat dalam skandal ini. Modusnya adalah bekerja sama dengan pihak luar untuk mencetak emas ilegal berlogo Antam, yang kemudian dijual di pasar bersamaan dengan produk resmi. Hal ini menurunkan harga emas Antam dan merugikan negara. Meskipun sempat beredar adanya kerugian negara hingga 5,9 kuadriliun rupiah, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa angka tersebut masih belum valid. PT Antam juga menegaskan bahwa kasus ini bukan terkait pemalsuan emas, melainkan penyalahgunaan merek dagang, dan kasus ini masih dalam proses hukum. Untuk USD-nya bisa dilihat di sebelah kanan ini, yaitu pertama ada urgensi dengan skala Likert 5, yaitu sangat tinggi. Kasus ini sudah terungkap dan melibatkan mantan petinggi perusahaan, sehingga perlu ditangani secara segera. Jika dibiarkan, bisa semakin merusak reputasi dan juga kepercayaan stakeholder. Selanjutnya, keseriusan atau seriousness dengan skala Likert 5 dan juga sangat tinggi. Skandal ini menunjukkan celah besar dalam tata kelola perusahaan dan pengawasan internal. Kepercayaan investor dan publik bisa anjlok yang berpotensi menghambat operasional dan investasi jangka panjang. Dan yang terakhir ada growth atau pertumbuhan dengan skala Likert 1 atau sangat negatif. Dampaknya terhadap pertumbuhan perusahaan sangatlah buruk. Jika tidak ada reformasi dan pemulihan kepercayaan, Antam bisa saja mengalami kesulitan dalam menarik investasi dan juga menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya isu 2 saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Isu kedua itu mengalami penurunan penjualan pada beberapa komoditas emas, yang dimana penjualan emas ini mencapai lalu turun jadi 25,27% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 34.967 kilogram. Lalu di ferronikel, ini penjualan ferronikel tuh mencapai 20.138 ton, dan dalam ferronikel turun 16,82% dari tahun 2022
yang mencapai 24.210 TNI. Yang ketiga di sini ada perak, yang dimana penjualan perak ini tuh mencapai 9.213 kilogram, lalu turun menjadi 19,67% dibandingkan tahun 2022 itu mencapai 11.470 kilogram. Lalu penurunan penjualan emas ini tuh disebabkan apa? Yaitu oleh menurunnya permintaan di pasar domestik yang akibat dari pandemi COVID-19 dan persaingan dengan produk emas lainnya. Lalu fluktuasi harga emas global yang cenderung menurun sepanjang tahun 2023 itu juga mempengaruhi penjualannya. Lalu di sini ada urgensinya yaitu kita nilai 3 itu sedang, karena kan meskipun penjualan menurun cukup signifikan, kondisi ini masih bisa diperbaiki dengan strategi pemasaran dan efisiensi operasional yang lebih baik. Lalu di sini keseriusan kita kasih nomor 3 itu sedang dikarenakan penurunan itu memang berdampak, tetapi bukan berarti krisis besar yang bisa langsung mengguncang perusahaan. Lalu jika dikelola ini dengan baik, Antam itu masih bisa bangkit dan meningkatkan penjualannya di tahun-tahun berikutnya. Lalu di sini growth-nya kita kasih 2 yakni negatif. Karena jika tren penurunan berlanjut tanpa strategi yang korektif, tentu pertumbuhan perusahaan akan terhambat. Dan ada peluang pemulihan jika langkah strategisnya segera diterapkan. Baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan ke isu yang ketiga, yaitu isunya adalah rencana kenaikan tarif royalti. Nah, untuk rencana kenaikan tarif royalti sendiri, itu pemerintah Indonesia berencana menaikkan tarif royalti untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara, termasuk nikel dan emas, untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Rencana ini telah dikomunikasikan sejak September 2024 dan saat ini dalam tahap finalisasi. Nah, untuk rencana kenaikan tarif royalti, yang pertama itu adalah nikel. Tarif royalti biji nikel diusulkan naik dari 10% menjadi 14-19%. Ini akan membuat Indonesia memiliki tarif royalti tertinggi dibandingkan negara lain. Lalu yang kedua adalah emas. Tarif royalti emas juga akan ditingkatkan secara progresif mengikuti harga mineral acuan HMA. Sekarang saya akan membahas mengenai USG-nya, yaitu urgensinya kita ambil skala Likert yang kelima, yaitu sangat tinggi. Nah, jika kebijakan ini diterapkan dalam waktu dekat, Antam dan perusahaan tambang lainnya harus segera menyesuaikan strategi agar tetap kompetitif. Lalu untuk seriusnya, yaitu keseriusannya diambil skala Likert 4, yaitu tinggi. Kenaikan tarif royalti akan berdampak pada profitabilitas dan daya saing Antam, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi atau negosiasi ulang dengan pemerintah. Lalu yang terakhir adalah growth. Itu kita memberi nilai skala Likert 2, yaitu negatif, karena beban operasional yang lebih tinggi bisa membatasi ekspansi dan investasi Antam ke depan, meskipun perusahaan masih bisa mencari cara untuk mengatasinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu fishbone analysis. Untuk fishbone analysis sendiri merupakan diagram tulang ikan, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah dengan mengelompokkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Boleh di next. Oke, penyebab masalah dikategorikan ke dalam beberapa faktor utama, yaitu ada 5. Yang pertama material, yang kedua metode, yang ketiga mesin, yang keempat man, sama environment. Boleh di next. Baik, untuk di poin material atau bahan baku, faktor yang berkaitan dengan bahan baku atau sumber daya yang digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, dalam kasus atau isu Antam tersebut, di faktor material ada 2 kasus. Yang pertama ada pengelolaan anoda logam, yaitu proses pengelolaan anoda logamnya tidak transparan dapat menyebabkan potensi kerugian bagi perusahaan. Lalu yang kedua adanya manipulasi data. Nah, kemungkinan dari adanya manipulasi data ini yaitu rekayasa data terkait kadar emas dan perak dalam anoda logam yang bisa berujung pada ketidaksesuaian laporan produksi dan keuangan. Untuk selanjutnya yaitu fishbone machine akan dijelaskan oleh Faisal. Baik, terima kasih Jasmine.
Untuk mesin yang pertama di sini ada kerusakan peralatan. Kerusakan peralatan ini tuh terjadi kebakaran di pabrik UBPP LM Pulau Gadung yang merusak sel elektrolisis perak, menghambat proses pemurnian dan juga memerlukan waktu perbaikan hingga Mei 2017. Selanjutnya kita bergeser ke atas ada minimnya manfaat teknologi. Hal ini tuh dapat seperti sistem pencatatan dan juga pelaporan yang masih memiliki potensi fraud. Pencatatan manual atau kurangnya otomatisasi, sistem pencatatan yang tidak terintegrasi atau masih mengandalkan metode manual. Hal ini juga meningkatkan resiko manipulasi data dan juga laporan keuangan. Terus adanya kurangnya audit internal yang ketat tanpa mekanisme pengawasan yang kuat. Celah dalam sistem pelaporan dapat dimanfaatkan untuk tindakan korupsi seperti penggelapan emas atau manipulasi jumlah produksi dan penjualan. Ada juga data yang tidak terintegrasi, di mana sistem pencatatan tidak terhubung dengan sistem pengawasan yang real time. Maka penyimpangan dalam pencatatan produksi, distribusi, atau transaksi bisa lebih sulit dideteksi. Minimnya pemanfaatan teknologi blockchain untuk transparansi transaksi. Yang pertama di sini bisa adanya kurang kurang dalam sistem pelacakan berbasis blockchain. Terus juga ada keterbatasan verifikasi transaksi yang independen. Dengan blockchain, setiap transaksi emas bisa diverifikasi oleh berbagai pihak tanpa manipulasi. Tanpa teknologi ini, transaksi internal lebih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir, ketergantungan pada sistem tradisional. Seperti yang sudah disebutkan, sistem lama yang tidak memiliki fitur transparansi dan keamanan berbasis teknologi canggih berisiko lebih tinggi terhadap penyalahgunaan dan korupsi. Baik, segitu saja untuk mesin. Boleh dilanjut. Terima kasih. Baik, selanjutnya masuk ke bagian metode atau prosedur dan sistem kerja. Faktor yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola dalam perusahaan. Sekarang yang dimana ini terjadi karena adanya kebijakan yang tidak jelas dalam pengelolaan emas dan logam mulia, membuat potensi penyimpangan lebih besar. Lalu yang kedua ada pelabelan tanpa kontrak, yang dimana penggunaan merek Antam pada emas pihak lain tanpa kontrak resmi, yang melanggar standar operasional dan berisiko hukum. Lalu yang ketiganya ada kurangnya pengawasan alur distribusi. Distribusi emas yang tidak diawasi ini, jika tidak diawasi dengan ketat, akan memungkinkan kebocoran atau adanya penyimpangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan melanjutkan yaitu adalah men. Untuk men sendiri, faktor yang berkaitan dengan individu yang menjalankan operasional perusahaan. Yang pertama adalah kurangnya transparansi. Informasi yang tidak terbuka di internal perusahaan menyebabkan banyak pihak tidak mengetahui penyimpangan yang terjadi. Yang kedua adalah kelemahan sistem rekrutmen dan pengawasan. Sistem rekrutmen dan evaluasi karyawan yang kurang ketat dapat membuka peluang bagi individu yang tidak kompeten atau berpotensi melakukan penyimpangan. Lalu yang terakhir adalah penyalahgunaan wewenang. Pejabat atau karyawan memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan tindakan ilegal yang merugikan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Yang terakhir itu adalah environment atau lingkungan operasional. Faktor eksternal atau tekanan yang memengaruhi operasional perusahaan adalah tekanan produksi. Tuntutan untuk terus berproduksi meskipun ada kendala operasional dapat sesuai prosedur. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, hal tadi merupakan hasil analisis kami dari Fishbone Analysis sampai USG Analysis dari kasus yang ada di PT Antam. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.